Halo, ini adalah jalan menuju villanya. Kalau dari arah sana tuh ada Cak Gundul di kanan kalian, maka kalian lurus aja. Pas sebelum mentok, villanya ada di sebelah kiri. Nih depannya ada kayak gini. Jadi ini tuh adalah pos penjaga gitu ya, atau pos ibu yang bersih-bersih. Ada tulisannya tuh Villa Verde. Nah, kalian masuk ke sini. Kalau yang di sebelah kanan sana tuh yang banyak mobil, itu adalah tempat kopi yang kayaknya hits deh, namanya Cinema Bakery. Nah, ini jalannya bisa untuk satu mobil dan bukan yang sempit. Untuk satu mobil masih luas gitu ya. Nanti ada tempat parkirnya di belakang. Ini sisi kiri yang depan adalah villa kita nanti, yaitu yang tipe S atau small, jadi cukup untuk 2 orang dewasa. Nah, kita mau lihat-lihat dulu ke belakang, kita jalan. Nah, ini di depan sebelah kiri tuh ada parkiran untuk 2 mobil. Jadi yang satu buat yang tipe S, ini mobil aku, dan yang satu tuh masih lega ya, di situ kelihatan buat villa yang tipe M. Apa sih bedanya villa tipe S sama tipe M? Aku sebenarnya belum masuk ke villa tipe M, tapi nanti aku coba jelasin. Nah, ini aku tunjukin sedikit. Di belakang tuh kayaknya mereka masih mau bangun ya. Hopefully bakalan kamarnya nambah karena menurut aku ini worth it. Nah, ini nih aku ngintip-ngintip ke yang tipe M dan aku lihat di katalog. Kalau yang M ini modelnya nanti dia kayak mezanin, sorry. Jadi kalian kalau mau bobo itu tuh kayak naik tangga dulu ke atas. Di bawahnya tuh sofa. Makanya yang M ini atapnya lebih tinggi dari yang punya aku yang S gitu. Karena semacam ada 2 tingkat gitu ya. Kalau yang aku enggak, tempat tidurnya tuh semua di lantai dasar, cuma ada 1 lantai. Assalamualaikum, kita masuk, kita mau lihat ini. Wah, baru buka pintu aja udah cakep banget ya. Ini nih yang dari tadi ditunggu-tunggu, pasti dalamnya kayak gimana sih. Ini terasnya aja udah cantik banget. Cocok kan buat 2 orang, buat honeymoon cocok, buat jalan-jalan sama pasangan cocok, atau anak mau bawa ibunya juga cocok gitu ya. Oke, aku mau kelilingin kolam berenangnya. Kenapa? Karena aku pengen kasih tahu kalau ini tuh sebenarnya cukup luas loh kolam berenangnya kalau dibanding dengan budget villa yang misalnya ada di Bali gitu ya. Bagus-bagus sih, cuma kadang di sana kan kolam berenangnya tuh asal ada kolam tapi mepet banget ya. Jadi ditaruh unicorn aja langsung sempit. Nah, di sini enggak. Di sini tuh cukup luas. Jadi kalian bisa nyaman deh berenangnya. Dan aku suka karena jernih banget dan lantainya tidak licin. Aku suka kolam berenang yang lantainya kayak gini. Tuh, cakep banget ya. Itu kamar kita nanti. Kayak gitu. Terus ya aku zoom terus. Ini aku mau jalan lagi ke sana dan mau ngeliatin detail terasnya. Kalau ini halamannya juga luas dan ditutupin kain hitam dan tumbuhan. Memang kain hitamnya masih agak transparan dari luar gitu ya. Jadi jangan nekat untuk naked, berenang naked jangan. Tapi privasinya sudah sangat cukup banget karena ada pepohonan juga yang menghalangi pemandangan luar ke dalam. Ini sudah disediakan juga asbak ya buat bapak-bapak perokok. Ya bukan gender ya, mungkin cewek juga ada yang rokok, intinya udah disiapin asbak. Dan ini undakannya tidak terlalu tinggi, jadi kalau misalnya kalian mau bawa orang tua harusnya sih nggak terlalu susah, mudah-mudahan ya masih bisa dibopong. Sudah disediakan payung juga, ini aku suka mereka terkonsep dan memikirkan ya yang detail. Nanti aku bakal ceritain di dalam tuh kalian bakal amazed deh. Nah, ini kita buka lagi. Assalamualaikum, kita masuk kamar. Aku mau tunjukin di dalamnya. Ini aku buka dua-duanya ya, biar makin cerah dan plong. Enak deh pokoknya kalau siang-siang kerja dari sini gitu ya, berasa menyatu sama alam. Kamarnya cukup sekali untuk 2 orang. Ini ada 2 kursi, bisa untuk taruh tas. Kalau aku jadinya fungsinya buat taruh tas. Ini dikasih juga lampu portable yang ada lampunya warna putih, bisa di set juga kuning. Jadi kalau kalian mau keluar ke jalan malam mungkin kalian bisa pinjem gitu ya. Terus ini tong sampah, aku sih sebenarnya lebih suka tong sampah yang langsung kebuka biar langsung plung, tapi nggak apa-apa karena ini estetis, jadi dimaafkan loh. Terus di belakang sana sih sebenarnya bisa dimanfaatin buat taruh koper. Dan ini nih, ya ampun manis banget, mereka kasih gift berupa gudeg kalengan gitu. Jadi ini cocok sih kalau bule dibawa ke sini karena vibe-nya Indonesia banget, Jogja banget gitu ya. Nah, oke, aku mau nunjukin kalau di bawah kertas ini tuh adalah password wifi.
Terus itu kopi, gula, Lipton Ice, dan dapat coffee maker di mana airnya pun udah diisiin. Ini aku 1 kali take jadi kok jadi rada batuk. Ada pemanas juga, jadi tenang aja. Kalau mau bikin pop mie bisa banget. Colokannya juga sebenarnya cukup banget. Ini ada kulkas dan selalu disediain air 1,5 liter per harinya. Mantep kan? Tuh, ini bisa di refill. Jadi bakal diganti itu sama kopi, tiap hari akan dikasih. Nah, ini ada kompartemen yang kalian bisa masukin baju-baju kotor atau tas-tas kalian ke dalam sini gitu ya. Supaya lebih rapi, spacey, dan sangat cukup sekali kalau untuk 2 orang. Ini kalau menghadap ke terasnya kayak gini, terang ya. Jadi kayak apa ya, mau kerja tuh enak gitu walaupun rumah kayu tapi nggak gelap. Aku paling nggak suka kalau rumah kayu tuh gelap spooky. Ini tuh sama sekali enggak, ini bener-bener nyaman. Dan ini bukan kayak kemah atau glamping gitu ya, ini bener-bener rumah kayu gitu. Itu juga ada tempat taruh HP. Jadi kalau tidur bisa taruh HP-nya di situ, ada colokannya dan ada lampu baca. Ergonomis sih menurut aku, dipikirin banget dengan matang. Dan ini juga lampu bacanya fleksibel, jadi kalau misalnya pengen baca buku sebelum bobo itu bisa banget pakai ini. Di kanan ada, di kiri ada, dan saklarnya beda gitu ya. Jadi masing-masing bisa mengendalikan nih mau dinyalain atau dimatiin. Kasurnya juga cukup empuk, cuma bantal kepalanya yang putih itu agak keras sih, tapi kayaknya doesn't matter karena ada juga orang yang emang suka bantalnya harus firm gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuk kamar mandi. Ini diintip dulu, tuh terang ya. Siang tuh terang, jadi nggak pakai lampu pun bisa banget. Tapi ini aku tunjukin juga versi pakai lampunya. Kita masuk. Wah, bersih banget karena ini kalau nggak salah baru dari Agustus villanya. Aku sangat suka sesuatu yang bersih. Dish soap, jadi itu kayak buat nyuci piring karena mereka nyediain piring. Terus itu udah hot, ada cold, gila gak? Wastafelnya aja air anget, enak banget kan? Terus yang kanannya itu hand soap ya. Airnya juga lancar, kenceng. Jadi no issue, happy. Nah ini mainan lampu, ada beberapa tingkat keterangan gitu ya. Nah, jadi buat yang suka dandan, oke nih gitu. Terus aku sih ya suka banget karena masih ada showernya. Terserah deh kalau orang suka toilet ala-ala Jepang di Raffles atau camping. Kalau gue prefer yang pakai shower kayak gini, lebih enak, berasa lebih bersih gitu ya. Nah terus ini aku suka banget, mereka ada apar, ada tong sampah, dan ini nih yang di depan ini nih yang pengen aku omongin. Terkonsep banget gitu ya, lagi nyetor kan biasanya orang bengong gitu ya. Jadi bisa baca pengumuman yang tadi itu tuh informatif banget loh. Kayak dia ngasih tahu ada kafe apa aja sih deket situ, berapa kilometer, bukanya jam berapa. Dia juga taruh House of Rules di situ, jadi kalian bisa baca dan mengusir bosan saat lagi nyetor. Nah ini gantungan handuk, ada juga kursi. Aduh lengkap dan terkonsep sih menurut aku. Terus ini biasa sih sampo sama conditioner, terus pancuran, dan pastinya wastafel aja ada air anget, apalagi pancuran mandi ya. Tenang aja ada air anget juga, dan bahkan kalau siang sih sebenarnya udah anget sih airnya, jadi nggak terlalu perlu, tapi mereka menyediakan. Ini mantep sih. Dan itu dia, bersih. Kalau siang memang di kamar mandi agak panas ya, karena rumah kayu, dan kalau kamar mandi kan space-nya lebih kecil, jadi lebih kerasa agak hangat, tapi no issue. Dan kalau untuk di ruangannya sendiri, ini AC-nya dingin, jadi nggak perlu takut kepanasan. Ini benar-benar beda sama kayak boba glamping gitu loh. Kalau boba glamping tuh siang tuh benar-benar udah kayak meleleh, kalau ini enggak. Gue bisa jamin adem, apalagi nih di daerah Palagan ya. Bukan Palagan, tapi kayak antara Palagan sama Kaliurang, pokoknya udah daerah atas gitu. Jadi adem. Gue kerja tuh enak deh rasanya. Ini TV-nya bisa sambil ditekuk gitu. Jadi mau mode apa nih? Mau mode nonton sambil duduk atau mau mode tidur sambil nonton, bisa banget juga. Dan view-nya bisa dapet TV dan dapet view ke depan. Ini lampunya, ceilingnya gitu ya. Rapi banget furniture mereka di sini. Suami gue tuh kan merhatiin sedetail gitu ya, dan menurut dia tuh rapi.
Terus lampunya juga unyu banget yang bener-bener rotan-rotan gitu. Jadi itu kayak romantis gitu loh. Dan ini lampunya tuh menurut gue cukup banyak. Jadi kalau malam tuh sama sekali nggak creepy, malah jatuhnya romantis gitu ya. Kalian nggak perlu takut tuh. Aku tunjukin beberapa spot lampu supaya kalian tahu kalau ini tuh walaupun konsepnya agak menyatu dengan alam, kayu-kayu, tapi sama sekali nggak spooky ya. Dan ini mereka nyediain piring sama mangkok. Tuh bisa bikin indomie, pop mie. Kadang kan kalau di hotel ya, kalian misalnya GoFood tapi nggak ada peralatan makan, tuh bingung kan ya. Masa mau pinjem tapi padahal nggak mesen di hotel. Nah ini mereka dengan sangat baik hati walaupun tidak ada dapur tapi ngasih kita peralatan makan. Jadi kalau mau GoFood terus butuh kuah, itu udah ada tatakannya lah gitu. Dan bersih, aku kan tes tuh tadi ya, aku swipe gitu nggak ada debu. Itu juga dapat handuk. Kalau kalian pengen sikat gigi atau tambahan kebutuhan lainnya, kalian bisa beli di tempat pos yang di depan itu, yang tempat penjaganya kayak gitu. Terus ada wifi-nya juga tadi ya. Ini aku tunjukin lagi lampu ya, saklar-saklarnya di mana aja, lampu-lampunya. Dan ya cakep ya. Terus itu AC-nya dingin sih fix. Tapi dinginnya pas, dalam artian letak AC-nya tuh pas. Kenapa sih aku ngomongin letak AC? Nanti aku ceritain. Ini aku tunjukin dulu lampu di depan ya, di teras. Jadi di teras tuh ada lagi 2 lampu. Dan di tamannya itu juga ada beberapa lampu. Ada lampu yang pakai solar cell gitu. Sama ada lampu yang emang dinyalain dari posnya bapak penjaga. Ini taman di sisi samping, kanan dan kiri ada space gitu ya, maksudnya jadi nggak rapet, sehingga menurut gue sih ini membantu menjaga privacy dan terasa spacey gitu ya. Enak banget gitu, ijo-ijo, bikin mata seger ya. Dan waktu gue berenang pagi-pagi tuh masih ada kayak kupu-kupu gitu, wah enak deh pokoknya. Nah ini gue mau tunjukin tadi, balik lagi nyeritain AC. Letak AC-nya sih menurut gue pas ya, jadi nggak langsung nyetor ke kepala, tapi anginnya tuh jatuhnya ke arah kaki karena ke arah pintu gitu ya. Jadi walaupun dingin nggak bikin lo puyeng karena nggak nyetor ke kepala. Kayak gitu. Aku suka banget sih villa ini menurut aku, dari segi harganya, dari segi lokasinya. Ini tuh harusnya viral sih menurut aku karena sebagus itu. Setahu aku ini harga standarnya tuh 1,5 juta untuk yang bukan peak season ya. Dan ini aku lagi dapet diskon 20%. Kayaknya mereka sebelumnya juga pernah ada ngasih promo. Langsung cek aja IG-nya Villa Verde ya. Ini letaknya di Jogja. Dia di antara jadi kayak agak naik gitu loh. Kalau misalnya kalian dari Palagan naik, kalian harus belok kanan terus belok kanan lagi. Kalau kalian naiknya dari arah Kaliurang, berarti kalian naik terus nanti ke kiri baru ke kiri lagi kayak gitu. Di Google Maps ada kok. Ini aku tunjukin waktu malam supaya kalian tahu ini gak spooky, sambil aku masuk ke kesimpulan. Dari segi harga menurut aku super worth it daripada hotel bintang 3, bintang 4 itu tuh bisa 1 komaan juga di Jogja kalau weekend. Mendingan nambah dikit, dapet ini dengan fasilitas yang udah lengkap ya. Ada kolam berenang dan lain-lain yang dibikin secara detail. Orangnya juga ramah petugasnya dan lokasinya juga oke. Di sekitarnya itu banyak tempat penunjang ya, mau ngopi, mau apa itu masih cukup rame. Dan suasana alamnya juga masih dapet tapi juga gak spooky. Pokoknya perfect.